Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Mazmur 65 ayat 5. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita mulai kebaktian ini. Silahkan duduk kembali. Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Dialah yang patut dipuji dan disembah, karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Tuhan yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mensyukuri ya Tuhan, kami bersyukur mempunyai Allah yang patut kami sembah, Allah yang patut ditinggikan karena Engkau-lah Allah yang berkuasa. Biarlah ya Tuhan setiap kami boleh sungguh-sungguh memuji, meninggikan akan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu mempunyai Allah yang sungguh hebat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terusnya
silakan duduk kembali. Allah sungguh mengasihi kita walaupun kita sering melakukan dosa. Bahkan Allah menjadikan kita biji matanya, sungguh berharga kita bagi Allah. Dia berikan nyawanya untuk menebus kita dari segala dosa. Selayaknya kita patut bersyukur dan menyembah Dia seperti Bapa sayang anaknya. Kisah Para Rasul 3 ayat 13, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita datang kepada Dia yang mengasihi kita. Dia yang mencintai kita dan tidak pernah menolak kita. Kita akui segala dosa pelanggaran kita. Dan Ia berkenan mengampuni kita yang sungguh-sungguh bertobat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Seperti Bapa yang sayang kepada anaknya, demikian Engkau mengasihi kami. Kau tidak pernah menolak kami ya Tuhan, walaupun kami begitu mengecewakan hati Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini demi kasih-Mu yang besar kami datang. Ampuni kami ya Tuhan, baik perkataan kami, pikiran, perbuatan, tindakan kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, sucikan, kuduskanlah kami. Ampuni kami ya Tuhan. Dan kami bertekad untuk hidup benar-benar sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan.
berjuang untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Berkati setiap kami, ampuni kami, dan sungguh kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang telah bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa, marilah kita dengar janji Tuhan. Mazmur 103 ayat 10 sampai dengan 12. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Marilah kita mendengar petunjuk hidup baru bagi kita yang telah diampuni dosanya. Kolose 3 ayat 9 sampai dengan 10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Jemaat silakan duduk kembali. Bersyukur atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, selayaknya lah bertambah-tambah juga kasih kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian bersama-sama, tambahkan kasih-Mu akan Tuhan. Jemaat sekalian, kita akan bacakan bacaan bertanggapan pada pagi hari ini, diambil dari kitab Mazmur pasal 103 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita akan bacakan secara bertanggapan. Mazmur 103 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-14. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya,
Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Demikianlah bacaan bertanggapan kita pada hari ini. Kita boleh mengaminkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari jemaat sekalian, kita akan kembali bersama-sama mengangkat pujian Kasih Ilahi. Sebagai orang percaya, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita akan bersama-sama membacakan ayat mas kita pada hari ini. Mazmur 103 ayat 13 kita akan bacakan 2 kali berturut-turut. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhanlah sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jemaat sekalian, mari kita mempersiapkan diri untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Kita akan bersama-sama angkat pujian hati seperti Yesus. Yang Kau mau ku taat.
Waktu selanjutnya saya berikan kepada guru Injil Mapping. Hidupnya itu yang kau cari, hati seperti Yesus. Ikatku hati yang baru, hati seperti Mari kita berdoa. Bapa di surga, berikan kami hati yang baru. Hati seperti Yesus yang taat dan setia pada Bapa. Ya Tuhan, bagaimana mungkin kami bisa punya hati seperti Kristus tanpa firman-Mu. Karena itu kami butuh firman Tuhan untuk kami bisa lebih mengenal lebih dalam lagi seperti apakah hati Tuhan Yesus. Supaya kami mempunyai hati yang sama seperti hati Tuhan Yesus. Pimpin kami Tuhan untuk dapat memahami kebenaran firman-Mu, supaya kami dapat mengenal lebih jauh lagi hati Engkau ya Tuhan. Sehingga kami dapat hidup sebagaimana Kristus hidup. Supaya kami dapat hidup dan boleh memuliakan Engkau. Berkati pimpin kami Tuhan, berikan hikmat pengertian untuk memahami kebenaran ilahi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini saya juga mengucapkan selamat Hari Bapa Internasional pada bapak-bapak sekalian yang sungguh luar biasa. Bapak-bapak yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Mari kita bersama-sama melihat firman Tuhan dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-18 ayat ke-28 sampai pasal 19 ayat yang kedua. Saya akan bacakan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, demikianlah firman Tuhan. Lalu Ahimaas berseru katanya kepada raja, "Selamat!" Kemudian sujudlah ia menyembah kepada raja dengan mukanya ke tanah serta berkata, "Terpujilah Tuhan, Allahmu yang telah menyerahkan orang-orang yang menggerakkan tangannya melawan tuanku raja." Lalu bertanyalah raja, "Selamatkah Absalom, orang muda itu?" Jawab Ahimaas, "Aku melihat keributan yang besar ketika Yoab menyuruh pergi hamba raja, hambamu ini, tetapi aku tidak tahu apa itu." Kemudian berkatalah raja, "Pergilah ke samping, berdirilah di situ." Ia pergi ke samping dan tinggal berdiri. Maka datanglah orang Etiopia itu, kata orang Etiopia itu, "Tuanku raja mendapat kabar yang baik, sebab Tuhan telah memberi keadilan kepadamu pada hari ini, dengan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang tuanku." Tetapi bertanyalah raja kepada orang Etiopia itu, "Selamatkah Absalom, orang muda itu?" Jawab orang Etiopia itu, "Biarlah seperti orang muda itu musuh tuanku raja dan semua orang yang bangkit menantang tuanku untuk berbuat jahat." Maka terkejutlah raja dengan sedih naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan, "Anakku Absalom, anakku Absalom. Kalau aku mau mati menggantikan engkau, Absalom anakku, anakku." Lalu diberitahukanlah kepada Yoab, "Ketahuilah raja menangis dan berkabung karena Absalom." Pada hari itu kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara, sebab pada hari itu tentara itu mendengar orang berkata, "Raja bersusah hati karena anaknya." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca, merenungkan serta melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada akhir Mei yang lalu, media online memberitakan satu kejadian yang sungguh luar biasa, yaitu Romina Asrafi, seorang perempuan Iran yang tinggal di Iran, kira-kira usianya 13 sampai 14 tahun. Romina mempunyai seorang kekasih dan dia berniat menikah dengan kekasihnya.
Tetapi orang tua Romina tidak menyetujui kekasih Romina ini. Sehingga akhirnya Romina kemudian melarikan diri dengan kekasihnya. Keluarga kemudian melapor polisi dan polisi mencari mereka. Dan akhirnya Romina dan kekasihnya bisa ditemukan. Kemudian polisi mengajak Romina pulang, tetapi kemudian Romina berkata, tolong saya. Jangan bawa saya pulang, kalau saya pulang saya bisa disiksa, bahkan saya bisa mati. Tetapi kemudian polisi tetap membawa Romina pulang, membujuknya pulang, dan mengatakan bahwa dia akan baik-baik saja. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, Romina pulang. Dan pada malam itu dia beristirahat, dia tidur di kamarnya. Dan pada malam itu juga bapaknya, ayah Romina masuk ke kamarnya, membawa sabit kemudian membunuh Romina. Dengan sabit yang berdarah kemudian dia datang ke kantor polisi. Dia katakan, aku membunuh anakku demi kehormatan keluarga. Bapak Ibu saudara-saudara dari kasih Tuhan, ini satu kejadian yang umum terjadi di Iran, di Palestina, juga di Pakistan. Seorang tua yang membunuh anaknya dan berkata, aku membunuh demi kehormatan keluarga. Bahkan orang-orang yang demikian, seorang bapak yang membunuh anaknya demi kehormatan keluarga kadang-kadang bisa bebas dan mendapat hukuman yang ringan. Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan, mengerikan bukan? Bagaimana mungkin seorang ayah membunuh darah dagingnya sendiri demi kehormatan dirinya? Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan, tidak ada belas kasihan, tidak ada kasih lagi dari hati seorang ayah yang demikian. Kalau Tuhan menggambarkan dirinya seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikianlah Tuhan mengasihi kita. Tentu perilaku demikian ayah Romina ini tidak sesuai dengan apa yang Tuhan maksudkan. Bukan kasih yang demikian. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, khususnya bapak-bapak. Biarlah bapak-bapak mencerminkan hati seorang bapak yang sesungguhnya. Hati seorang bapak sebagaimana yang Tuhan maksudkan, yang mencerminkan hati Allah mengasihi umatnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah hati seorang bapak yang Tuhan kehendaki? Bagaimanakah hati seorang ayah kepada anaknya yang dapat menggambarkan kasih Allah kepada umatnya? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari kisah 2 Samuel pasal 18 sampai 19 ini, kita melihat seperti apa sih hati orang percaya, hati seorang bapak terhadap anaknya yang bisa mencerminkan kasih Tuhan kepada umatnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan, ini peristiwa mengenai Daud dengan anaknya Absalom. Bapak Ibu saudara-saudari, Absalom bisa dikatakan anak yang moyung, ya, anak yang kurang ajar, anak yang tidak menghargai bapaknya, anak yang benar-benar sungguh jahat, tidak menghormati, tidak menghargai Daud ayahnya. Bagaimana bisa dikatakan demikian Bapak Ibu saudara-saudari? Absalom yang pertama dia membunuh kakaknya sang putra mahkota karena Amnon memperkosa adik Absalom. Kemudian yang kedua, ketika rakyat ingin datang kepada raja, mereka datang dari berbagai tempat untuk menghadap raja, untuk meminta diadili oleh raja. Kemudian Absalom mencegah rakyat untuk datang pada raja. Karena udah gak usah datang pada raja, gak usah. Kamu gak mungkin didengar oleh raja, saya saja. Kemudian Absalom memeluk rakyat itu, kemudian menciumnya, sehingga apa yang terjadi, hati seluruh rakyat terpikat oleh Absalom, kata firman Tuhan. Dia ingin merebut rakyat dari Daud ayahnya. Kemudian yang ketiga, dia mengadakan kudeta sehingga kemudian Daud bersama orang-orangnya melarikan diri dari istana. Setelah itu Bapak Ibu saudara-saudari, Absalom berpikir, apa yang harus kulakukan untuk kemudian menjatuhkan Daud ayahnya. Apa yang harus kulakukan untuk memberikan penghinaan kepada Daud papanya sendiri. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudari, dia di atas atap istana di mana rakyat bisa melihat ada 10 selir atau ada 10 ibu tirinya di sana. Kemudian dia
melakukan perzinahan di atas atap. Memperkosa ibu tirinya untuk mempermalukan ayahnya sendiri. Begitu mengerikan. Bapak Ibu saudara-saudari, kemudian akhirnya ketika Daud bersama orang-orangnya berusaha menumpas pemberontakan dan kudeta ini, tapi luar biasa Bapak Ibu saudara-saudari. Satu pesan yang disampaikan oleh Daud kepada tentara-tentaranya, tolong berlakulah lunak. Berlakulah lunak kepada Absalom, anak muda itu. Perlakukanlah dengan lunak. Padahal Absalom begitu memalukan, begitu melakukan kejahatan yang luar biasa buat dia. Kemudian akhirnya terjadilah peperangan, penumpasan, pemberontakan ini. Dan Daud pada saat itu menantikan kabar dari medan perang. Ketika ada orang yang datang berlari, dia melihat dan orang-orangnya melihat siapakah yang datang. Apakah ini kabar baik atau kabar buruk? Mereka mengira-ngira sepertinya kabar baik. Dan benar kemudian Ahimaas datang berseru selamat. Nah, ayat yang ke-28 selamat. Satu kemenangan terjadi. Bapak Ibu saudara-saudari, tapi apa yang terjadi? Daud bertanya, bagaimana dengan anak muda itu? Selamatkah Absalom anak muda itu? Dia bukan ingin mendengar kabar kemenangan, bukan. Tetapi bagaimana dengan Absalom anak muda itu? Selamatkah dia? Tapi pada saat itu Ahimaas tidak tahu. Dia berkata, aku tidak tahu. Yang ku tahu cuma kabar kemenangan. Kemudian mereka menunggu lagi sehingga orang Ethiopia datang membawa kabar. Dan dia juga begitu gembira menyampaikan bahwa mereka berhasil menumpas pemberontakan, selamat. Satu kemenangan terjadi. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudari, sekali lagi Daud bertanya, selamatkah Absalom anak muda itu? Bukan kemenangan, bukan kejayaannya sebagai raja yang kemudian dia ingin dapatkan. Tapi selamatkah Absalom anak muda itu? Ketika dilaporkan bahwa Absalom mati, apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan, sedihlah hati raja. Begitu hancur hatinya, dia naik ke anjung pintu gerbang dan menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan, anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau Absalom, anakku, anakku. Absalom anakku, kalau aku mati menggantikan engkau. Anak yang sudah sungguh-sungguh begitu jahat terhadap ayahnya. Anak yang tidak menghormati ayahnya. Anak yang menghina ayahnya demikian rupa. Tetapi kepada dialah Daud berkata, Absalom anakku, kalau aku bisa menggantikan engkau anakku. Anakku Absalom. Dia berkata sambil menangis. Luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara dari kasih Tuhan, kasih seorang ayah. Seorang ayah begitu mengasihi anaknya ketika anaknya sama sekali tidak mengasihi dia dan menghormati dia sebagai ayahnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan, inilah kasih seorang bapa yang mencerminkan kasih Allah kepada umatnya. Walaupun anaknya sudah menghina dan tidak menghormati dia, Daud tetap mengasihinya. Bahkan Daud rela mati. Kalau bisa aku menggantikan Absalom untuk mati. Ada pengampunan, ada kasih yang besar, ada kerelaan untuk berkorban. Bukankah demikian juga kasih Bapa? Kalau Tuhan berkata seperti Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Tuhan mengasihi umatnya. Walaupun umat manusia begitu berdosa, Tuhan mencintai, bahkan Yesus datang untuk mati menggantikan kita di kayu salib. Ketika manusia menolaknya, Tuhan tetap mencintai kita dan menanti pertobatan kita. Sungguh luar biasa. Sehingga Tuhan Yesus menggambarkan seperti apa sih kasih Tuhan kepada umatnya. Benar, seperti Bapa kepada anaknya. Kita ingat seperti anak yang hilang. Tidak menghormati bapaknya. Pak, aku ingin pergi. Berikan uangmu pada aku yang menjadi bagianku. Tidak lagi menghargai relasi dengan ayahnya. Tidak ada rasa keinginan untuk dekat dengan ayahnya, ingin berjauhan, ingin meninggalkan ayahnya, tidak peduli pada ayahnya.
demi kesenangan, demi kemudian pesta pora, main pelacur, dan menghabiskan uangnya untuk pesta pora. Dia meninggalkan ayahnya. Sampai kemudian akhirnya anak yang hilang ini jatuh dalam posisi yang paling rendah. Serendah-rendahnya. Bahkan lebih rendah dari babi. Orang-orang tidak menghargai, tidak menghormati, orang-orang lebih sayang pada babi. Sampai untuk makanan babi pun tidak rela untuk diberikan kepada anak yang hilang ini. Tuhan berikan makanan ini, oh tidak. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudari betapa rendahnya. Makanan babi aja gak boleh. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Tetapi dalam keadaan yang begitu hina, benar-benar terhina, lebih rendah dari seekor babi, itu pandangan orang kepada dia. Pada saat itulah dia ingat cinta bapaknya, kasih bapaknya. Kasih yang kemudian membuatnya berani untuk pulang ke rumahnya. Kasih Bapa yang besar. Dalam keadaan tidak layak diterima, tidak dicintai, keadaan begitu rendah orang menganggapnya. Dia pulang karena cinta bapaknya. Dan itu sungguh-sungguh tidak salah. Ketika dia berjalan pulang, ayahnya melihat dari jauh. Ayahnya tidak lagi melihat bagaimana martabatku sebagai seorang ayah yang dihina, yang ditinggalkan. Tetapi dia merendahkan dirinya, tidak memandang lagi hierarkinya. Dia kemudian berlari memeluk anaknya. Kemudian memberikan jubah sebagai tanda anak ini diterima. Sebagai anaknya kembali diberikan cincin bahkan pesta. Luar biasa. Kasih Bapa kepada anaknya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kasih Tuhan, demikianlah kasih Tuhan kepada kita. Luar biasa, begitu besar. Sehingga dia mau menerima kita umat manusia. Bahkan dalam keadaan hancur, berdosa, dan tidak layak dicintai. Tuhan mau mencintai, bahkan mati bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, demikianlah sungguh luar biasa. Ya, di hari Bapak ini kita mengingat bahwa Bapak di sini ya luar biasa bisa diberikan anugerah oleh Tuhan, satu penghargaan yang Tuhan berikan bahwa Bapak orang yang percaya pada Tuhan Yesus menggambarkan kasih Allah yang besar, luar biasa besar itu digambarkan seperti kasih Bapa kepada anak-anaknya. Biarlah kita tidak mengecewakan Tuhan. Bahwa Bapak biarlah menjadi satu cermin. Ya, bagaimana Bapak mengasihi anak-anak menjadi cermin dan orang melihat, oh begini Tuhan mengasihi umatnya. Dan saya melihat benar, anak-anak Bapak-Bapak melihat, oh sungguh benar Tuhan mengasihi saya. Karena Bapak saya cintanya begitu luar biasa besar. Bapak-Bapak cintailah anak-anak kita, bagaimanapun keadaan mereka cintai. Bahkan mungkin dalam keadaan tidak layak dicintai, kasihilah seperti Tuhan mengasihi mereka. Dan ibu-ibu, hormatilah suami-suami ya. Apalagi suami-suami dalam Tuhan sungguh luar biasa. Suami-suami yang begitu setia, suami-suami yang bekerja keras untuk keluarga, suami-suami yang taat pada Tuhan, berbahagialah. Ya, mari ya yang belum mengucapkan silakan ucapkan. Selamat Hari Bapa, terima kasih engkau menjadi suami, ayah yang baik buat anak-anak kita. Tuhan berkati juga untuk anak-anak, hormatilah papa-papa ya. Papa kalian ucapkan selamat, terima kasih sudah menjadi papa yang baik dan luar biasa. Aku mengenal cinta Bapa dari cintamu Papa. Selamat Hari Bapa, Tuhan memberkati. Dan saya melihat Bapak-Bapak GKT, Bapak-Bapak yang luar biasa, Bapak-Bapak yang mengasihi Tuhan, Bapak-Bapak yang mengasihi keluarga, Bapak-Bapak yang sungguh-sungguh luar biasa. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di hari Bapa ini kami boleh melihat kembali tentang cinta Tuhan yang luar biasa besar. Seperti Bapak mengasihi anak-anaknya, demikian Engkau mengasihi kami. Karena itu biarlah Tuhan setiap Bapak di tempat ini, di gerejamu Tuhan, boleh sungguh-sungguh mencerminkan kasih Tuhan di dalam dirinya seperti mereka mengasihi anak-anak, mengasihi keluarga, bahkan mengasihi orang lain. Berkati Tuhan juga untuk ibu-ibu, untuk anak-anak juga mendukung papa mereka, mendukung suami mereka untuk menjadi bapa dan suami yang bertanggung jawab yang mencerminkan kasih Tuhan. Berkati ya Tuhan, Tuhan pimpin umat-Mu sehingga melalui kami tercerminlah kasih Tuhan kepada umat manusia. Berkati pakai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Pertama-tama kita berdoa bersyukur untuk berkat dan pertolongan Tuhan bagi kita. Doakan untuk Lita, untuk proses kemoterapi, Tuhan berikan kekuatan pertolongan, Tuhan juga memberikan dana yang cukup. Juga untuk saudara Andre juga dalam proses kemo, Tuhan berkati, ada kekuatan, ada pertolongan Tuhan, ada dana yang cukup. Juga berdoa untuk saudari Devita di dalam pengobatan untuk fungsi ginjalnya, biarlah Tuhan nyatakan kuasa pertolongan sehingga ginjalnya boleh baik dan sehat kembali. Tuhan berkati. Juga kita doakan untuk keluarga yang berduka, untuk Ciawan yang sedang berduka cita kehilangan suami yang dikasih, juga untuk Ibu Isti Sundari yang kehilangan mama yang dicintai. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih sayang penyertaan Tuhan bagi kami, kekuatan kesehatan, sehingga kami boleh menghadapi hari demi hari yang tidak mudah di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati kami ya Tuhan. Berkati juga untuk saudari Lita, Tuhan berkati, berikan kekuatan, kesehatan, Tuhan pakai untuk kemonya membawa kebaikan dan boleh berhasil. Berkati ya Tuhan juga dana yang dibutuhkan Tuhan cukupkan. Untuk saudara Andre juga Tuhan berkati untuk kemonya, berikan kekuatan juga bagi dia, pemulihan, kesembuhan, juga berkati juga untuk kebutuhan dadanya. Berkati saudari Devita di dalam pengobatan untuk ginjalnya, Tuhan juga campur tangan, ada kuasa mujizat Tuhan sehingga ada pemulihan, ada kebaikan demi kebaikan, bahkan kesembuhan. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Berkati juga untuk keluarga Ciawan yang sedang berduka cita, Tuhan berkati, berikan kekuatan penghiburan baginya. Berkati juga untuk Ibu Isti Sundari yang juga berduka cita kehilangan mama yang dikasih, Tuhan juga berikan kekuatan penghiburan. Berkati ya Tuhan setiap umat-Mu, juga berkati untuk gereja kami yang akan memulai ibadah kembali di Tuhan juga pimpin sehingga kami boleh mempersiapkan diri dengan protokol-protokol kesehatan yang harus dipersiapkan sehingga kami boleh beribadah dan semua boleh tetap sehat. Berkati pemerintah kami di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini sehingga ini boleh diatasi, dan kami rindu mujizat kuasa Tuhan terjadi sehingga COVID-19 ini boleh berlalu. Berkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari kita berdoa untuk pergumulan kita masing-masing. Bapa di surga, Engkau mendengar pergumulan umat-Mu. Kami mohon Tuhan tolong. Berikan kekuatan, berikan pertolongan, berikan jalan keluar. Engkau Allah kami yang dapat diandalkan. Engkau Allah kami yang tidak mengecewakan. Engkau Allah yang tidak meninggalkan kami ya Tuhan. Berkati, berikan jalan keluar dan berikan pertolongan-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Terima kasih kepada Guru Injil Mapping untuk pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati. Selanjutnya adalah warta jemaat. Minggu ini adalah minggu ketiga, maka persembahan dijalankan 2 kali, yaitu untuk kas umum dan kas misi. Majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang terus mendukung gereja Tuhan melalui persembahannya, baik melalui amplop yang telah dimasukkan ke dalam kotak ataupun transfer melalui rekening gereja. Marilah kita memberi dengan sukacita dan sesuai dengan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Hari ini kita merayakan Hari Bapa Internasional. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat Hari Bapa. Tuhan Yesus memberkati bapak-bapak semua untuk memancarkan kasih Allah bagi umatnya. Majelis dan jemaat mengucapkan turut berbelasungkawa atas berpulangnya almarhum Bapak Yang Alu, suami Ibu Tan Bing Lan atau Ciawan, pada Minggu 14 Juni 2020 di Rumah Sakit Mardiwaluyo Metro. Gereja telah melayani ibadah penghiburan pada hari Senin 15 Juni 2020 dan ibadah pemberangkatan jenazah menuju krematorium Lempasing pada Selasa 16 Juni 2020.
Roh Kudus menguatkan dan menghiburkan Ibu Tan Binglan beserta anak, menantu, dan cucu yang ditinggalkan. Majelis dan jemaat mengucapkan turut berbelasungkawa atas berpulangnya Mama dari Ibu Isti Sundari, istri dari Bapak Prani Kiswanto di Yogyakarta. Roh Kudus menguatkan dan menghiburkan Ibu Isti Sundari dan seluruh keluarga yang ditinggalkan. Majelis dan jemaat GKT Jemaat Metro mengucapkan selamat berbahagia kepada yang berulang tahun pada tanggal 15 sampai dengan 21 Juni 2020. Fransisius Yoel Junior Bekri, Bapak Dedi Halim, Ibu Maria Evawati Bekri, Bapak Christian Bekri, Bapak Barnabas, Ibu Siswanti atau Ciwanfa, Bapak Hisman atau Koaluk, Louis La Sophie Joy, Lani Sinta Sihaloho, Bapak Superanto, Ibu Juaria Sitorus, Bapak Rusman Purba, Bapak Ridwan Halim Iwang, dan Ibu Tan Kimlan. Kiranya makin bertumbuh dalam Tuhan, Tuhan memberkati. Petugas Kebaktian Umum tanggal 28 Juni 2020, liturgis Bapak Purba, singer Saudari Jovita dan Saudara Christopher, pemusik Saudara Ivan. Marilah kita memberikan persembahan kita pada hari ini. Saya akan bacakan nats firman Tuhan diambil dari Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita bersama-sama angkat pujian besar setiamu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau juga yang sudah memberkati segala usaha pekerjaan kami. Dan pada hari ini kami memberikan persembahan kami, biar ya Tuhan Engkau yang menyucikan dan menguduskan, supaya sungguh persembahan ini ya Tuhan berguna di dalam pelayanan kami di gereja ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau juga yang memberkati setiap jemaat yang telah memberikannya. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita angkat pujian doksologi dan nanti dilanjutkan doa berkat dan pengutusan oleh Guru Injil Mapping. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pertolongan Allah Roh Kudus,
terus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Tuhan memberkati.